Kalau restoratif justice itu terjadi, saya akan buka semuanya. Itu kan baru 1, 2, 3 aja yang saya spill, kan belum semua yang aku spill gitu. Penetapan tersangka itu sesuatu yang ya keniscayaan. Akhir perseteruan panas antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana yang disebut-sebut bersepakat untuk berdamai membuat Ayu Aulia meradang. Ayu Aulia begitu kecewa terutama pada Ridwan Kamil jika pada akhirnya memilih berdamai ketimbang melanjutkan kasus hukumnya. Kekecewaan Ayu Aulia bukan tanpa sebab. Sedari awal kasus Lisa Mariana mencuat, Ayulah orang pertama yang menjadi benteng untuk melindungi Ridwan Kamil. Namun dari yang menarik, Ayu Aulia akan mengambil sikap tegas jika Ridwan Kamil benar-benar memilih berdamai dengan Lisa Mariana. Lantas langkah apa yang akan dilakukan Ayu Aulia jika nantinya perdamaian Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil benar-benar tercapai? Kalau restoratif justice itu terjadi, saya akan buka semuanya. Saya akan buka semuanya tentang apapun yang Pak RK sampaikan ke saya. Kok udah dapet info tiba-tiba kayak dilepeh gitu aja gitu. Padahal yang diminta untuk menjadi saksi, saya diminta dari beliau sendiri gitu. Kalau dibilang dari Bapak Bareskrim bohong, itu saksi itu diminta dari pelapor, nggak sepadan. Karena menurut aku ini apa ya, kalau memang satu kehormatan bisa diselesaikan dengan uang, kenapa nggak dari awal aja? Kenapa harus sejauh ini gitu? Itu sih menurut aku yang amat aku sayangkan ya. Kenapa nggak dari awal? Kenapa harus rame-rame dulu gitu? Itu sih. Jadi alangkah baiknya jikalau kehormatan seseorang itu benar-benar ya apalagi ini kan tokoh publik itu benar-benar kita jaga gitu. Dan ini kan kita udah tahu hasil tes DNA-nya seperti apa. Mau Mbak LM juga menyalahkan pemerintah, katanya ini settingan lah, ini apalah, ini itulah. Saya rasa nggak mungkin deh, mereka semua punya dedikasi. Dan ini kasus yang bukan kecil lagi, ini nasional. Ini apa ya? Ini menyangkut mereka punya profesi. Kalau memang mereka berbohong, terus kenapa aku yang disuruh meng USG kan? Ya kan? Kenapa aku yang disuruh menemani untuk USG, terus menjadi saksi untuk pernyataan, terus yang memberikan uang cash untuk Mbak Lisa gitu, untuk Mbak Lisa pada saat itu lagi hamil gitu. Jadi bukan menafkahi di sini ya. Kan dia selalu bilang pacaran menafkahi, tidak. Orang atunya juga cuma sekali, gimana menafkahi dan pacaran. Itu kan baru 1, 2, 3 aja yang saya spill, kan belum semua yang aku spill gitu. Ayu Aulia benar-benar tidak habis pikir atas rencana Ridwan Kamil memilih berdamai dengan orang yang sudah mencemarkan nama baiknya ketimbang melanjutkan laporannya di Bareskrim Polri. Munculnya isu perdamaian yang sudah beberapa minggu ini berembus, terutama pasca hasil tes DNA keluar, membuat Ayu Aulia menilai putusan Ridwan Kamil memilih berdamai sebagai sesuatu yang tak wajar. Ada kejanggalan, ada orang dalam yang sengaja memblokkan jalan. Dugaan itu muncul lantaran Ridwan Kamil tidak lagi ngotot memenjarakan Lisa Mariana
Sebaliknya memilih lebih baik berdamai ketimbang terus berkonflik tanpa ada ujungnya. Lantas benarkah Ayu Aulia mencurigai kuasa hukum Ridwan Kamil yang membuka jalan perdamaian dengan Lisa Mariana? Lawyernya Pak RK ya, harusnya lawyernya Pak RK memperjuangkan Pak RK kan, kehormatannya yang sudah dicoreng habis-habisan satu Indonesia loh gitu. Apalagi di sini juga ada Pak RK juga punya seorang anak dan istri kan, yang kasihan gitu, yang memang kalau memang tidak betul ya memang harus dihukum itulah. Aku ya bukannya mau orang untuk dihukum, tidak, tapi kalau memang salah ya salah gitu, kalau memang benar ya benar itu. Aku jujur sedih gitu ya, karena kan semua berita itu dari aku, dari yang papanya di lapas, dari si Revalino di lapas Banten gitu, itu aku yang sampai ke sana. Terus semuanya tuh aku gitu, jadi kayak aku merasa kayak aku dimanfaatin ya gitu sama lawyer dari sebelah gitu. Ya Pak RK-nya ketawa aja lah. Yang senyum aja. Sekarang ini boro-boro terima kasih ya Mbak, kayaknya gitu aja itu kan. Jadi aku ngerasanya kayak itu. Jadi ada juga yang bilang ini Ayu dibuang terus cemburu gitu. Nggak ada cemburu, saya kan nggak ada apa-apa sama Pak RK. Nama baik Pak Ridwan Kamil kan sudah, dampaknya kan sudah sangat luar biasa kan, sudah sangat biasa dampaknya gitu loh. Jadi saya kira semua publik tahu gitu loh, ke kasus ini ya kita harus patuhi secara hukum gitu loh. Jangan, supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang secara sengaja merugikan nama baik orang gitu loh. Ya ini kan ya kalau ternyata sesuka-suka orang misalnya menyampaikan sesuatu berita, menyampaikan sesuatu fakta tanpa kebenaran, ya saya kira kalau tidak ada efek jerahnya kan bahaya juga gitu loh bagi kita semua. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, enggan merespons berbagai isu mengenai kliennya dengan Lisa Mariana, terutama mencuatnya adanya perdamaian yang akan ditempuh kedua belah pihak. Hal itu tampak dari pernyataannya yang menyebut jika kliennya menghormati kasus hukum yang masih berjalan di Bareskrim Polri. Kuasa hukum Ridwan Kamil itu juga menyebut jika Lisa Mariana mangkir dari pemanggilan pemeriksaan gelar perkara dan tidak menutup kemungkinan minggu depan akan kembali dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Lantas akankah kali ini Lisa Mariana akan ditetapkan menjadi tersangka? Kemarin itu kan sudah keluar. Nah, tentunya kemarin kami sudah di BAP tambahan. Nah, tentunya Lisa Mariana di BAP lah terkait dengan hasil tes DNA tersebut. Nah, sayang sekali Lisa Mariana tidak hadir. Saya tidak tahu kenapa tidak hadir, tapi tentu sebagai pihak pelapor ya kami hormatin saja. Kalau tidak hadir tentu ada alasannya yang tidak hadir. Kemungkinan minggu depan mungkin bisa hadir. Tetapi pemanggilan itu memang terkait dengan proses penyelidikan terkait dengan hasil tes DNA. Mengenai gelar perkara, saya kira setelah pemanggilan mungkin ada gelar perkara yang akan disampaikan oleh Bareskrim nantinya. Ya kita nggak tahu kapan gelar perkaranya, tapi memang dalam waktu tidak terlalu lama lah. Karena memang kasus ini kan sudah naik sidik, jadi tidak susah bagi Bareskrim untuk menaikkan untuk gelar perkara karena fakta hukumnya sudah ada, yakni hasil tes DNA-nya kan tidak identik, jadi nggak susah lah gitu, kira-kira gitu. Penetapan tersangka itu sesuatu yang ya keniscayaan gitu loh. Kenapa? Karena memang ada fakta-fakta hukumnya yang memang terlihat jelas terang dan itu menjadi catatan pihak penyidik gitu. Jadi semua se-Indonesia ini tahu gitu loh. Jadi nggak susah untuk menetapkan tersangka bagi Lisa Mariana gitu. Saya kira karena ini sudah ada hasil tes DNA-nya, nah untuk gelar perkara itu tidak terlalu lama karena tentu nanti itu kewenangan penyidik. Siapa-siapa saja yang diundang dalam gelar perkara, biasanya sih penyidik secara internal lah biasanya. Karena kan kasus ini nggak susah ya, artinya sudah fakta ilmiahnya sudah ada gitu loh.
yang memang sudah sangat gamblang fakta ilmiahnya. Jadi bagi penyidik sendiri untuk gelar perkara itu tinggal formalitas saja saya kira. Kenapa? Karena fakta ilmiahnya, fakta hukumnya sudah ada. Ya kita tunggu aja Fikri kapan gelar perkaranya. Ya mungkin setelah pemanggilan LM minggu depan ya saya kira akan dilakukan gelar perkara secepatnya. Mengenai dia tidak hadir, saya kira sekali lagi kami hormatin apapun karena memang ketidakhadiran itu kan tentu ada alasan hukumnya gitu loh. Mungkin dia sibuk atau sakit atau apapun gitu. Sepanjang memenuhi unsur ada tidak hadirnya karena sakit atau apa ya, saya kira kita maklumin. Makanya kan pihak Barreskrim akan memanggil minggu depan, kalau tidak salah hari Rabu ya dipanggil kembali. Ya kita sih maklumin aja, nggak ada masalah itu. Kalau tidak datang lagi ya saya kira ya bagi pihak penyidik ya ini menjadi catatan gitu loh. Berarti kan ada etikat tidak baik gitu loh. Ya bagi polisi ya kalau tidak datang ya bagi nanti ke depan ya akan dilakukan gelar perkara. Jadi proses hukum kita hormatin, kerja-kerja dari pihak Barreskrim pun kita hormatin sampai saat ini. Biarlah kasus ini bergulir apa adanya dulu, karena bagaimanapun nama baik Pak Ridwan Kamil kan sudah dirugikan dalam kasus ini. Jadi perlu teman-teman juga ketahuin bahwa persoalan masalah hukum ya harus kita dahulukan gitu loh. Jadi ya biar aja bergulir kasus ini seperti apa adanya gitu. Kalau emang sesuai dengan pembicaraan dari pihak kuasa hukumnya Pak RK sendiri maupun Pak RK bahwa akan lebih mengedepankan restoratif justice tersebut, ya kami terbuka lebar. Kami dengan senang hati. Karena kan ini kan masalah aib nih. Masalah aib pribadi yang nggak usah harus ngelihat ke belakang lagi memorinya tersebut. Kita juga udah berterima kasih dengan baik kepada Pusdokes Mabes Polri ataupun kepolisian yang sudah menjalankan dengan baik gitu loh. Karena mereka memfasilitasi. Karena tes DNA ini bisa berjalan di kepolisian itu berdasarkan kesepakatan bersama. Cuman yang saya pegangkan di sini adalah statement lebih mau mengedepankan dengan masalah restoratif justice tersebut gitu. Karena kan mereka sebagai pelapor ya seperti apa? Apapun nanti ke depannya kita serahkan ke Barreskrim nanti proses-prosesnya tersebut gitu loh. Makanya saya bilang semua itu masih ada diuji, masih perlu diuji. Karena kan kebutuhannya ini nanti kan masih panjang nih, ya kan. Berbicara tes DNA tersebut kita belum menerima salinannya juga gitu. Makanya kan setelah nanti kita menerima salinannya kita juga berhak untuk mengkonsultasikan kepada yang lebih ahlinya seperti apa hasil tersebut. Di sisi lain, Lisa Mariana kembali diterpa isu tak sedap. Kali ini mantan model majalah Dewasa itu dituding telah melakukan penipuan. Tudingan-tudingan itu muncul dan ramai menjadi perbincangan di media sosial usai Lisa Mariana disebut-sebut melakukan penipuan pada sejumlah orang mengenai endorse yang tidak dilakukan sesuai perjanjian. Lantas apa kata mereka yang mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan Lisa Mariana? Jadi bukan cuma gue aja yang ditipu sama Lisa Mariana, tapi banyak banget. Endorse sudah transfer tapi nggak dikerjain, paling cuma dijanjin aja. Ntar besok. Dari ditagih baik-baik, sampai kita kesal. Dari kita sopan, sampai kita muak. Apalagi yang ditipu piyama ya. Jadi beli piyama sama si Lisa, uangnya udah ditransfer tapi nggak dikirim-kirim. Ini tuh cash piyama ini banyak banget. Yang endorse barangnya udah dikirim, uangnya udah ditransfer, tapi nggak dikerjain. Ada lagi nih toko all shop abaya ya. Si Lisa menyodorkan diri untuk menjadikan dirinya sebagai brand ambassador ke toko abaya ini. Udah ditransfer di muka ya sama ownernya, tapi tetap nggak dikerjain. Dan yang bikin malunya lagi nih, si Lisa masih punya muka ya, si nggak tahu malu ini masih punya muka minjem abaya sama si owner ini. Dipinjemin lah sama si owner ini abayanya, saking nih owner nih baik hati ya, dan gak berpikir negatif ke si Lisa. Dipinjemin lah 5 abaya ke si Lisa gitu. Yang dibalikin abayanya tuh cuma 3 yang dibalikin. Yang 2-nya dijual sama si Lisa, dan itu pun duitnya nggak disetor ke si owner.
bisa-bisanya dia berkoar, udah gue balikin duitnya, di apaan sih lu, jelas-jelas ya segala sesuatu bisa dilihat dari waktu dan juga kejadiannya. Lu itu balikin ketika si korban ya sudah berhasil mengupload ya, memviralkan lo, sampai kemarin pada saat lu live banyak orang ya yang komen kalau lu ini penipu. Nah disitulah lu baru kan transfer si korban, padahal jelas-jelas si korban juga nggak mau, najis, udah nggak mau menerima uang dari lu karena lu sangat-sangat menjijikan. Banyak korban yang lu tipu, nggak cuma satu orang. Untungnya gue salah satu korban lu yang pinter. Ketika lu menipu gue dan lu nggak mau membayar hutang dan juga pajamas gue langsung melaporkan lo ke kepolisian. Jadi ketika LP sudah turun, lu mau bayar juga sampai mampus, nggak ada kata damai, mampus lo dugong. Itu dibayar sama siapa tuh berani ngomong begitu tuh? Pasti ada, emang ada gitu loh. Mungkin dijanjikan sejumlah uang gitu kan untuk mengecoh. Saya mah nggak akan, ini udah kebal mbak. Terlepas dari tuduhan penipuan yang dialamatkan pada Lisa Mariana, perseteruannya dengan Ridwan Kamil sepertinya tidak pernah luput dari perhatian publik. Bagaimana tidak, Lisa Mariana belum lama ini dipanggil KPK terkait dugaan aliran dana kasus korupsi Ban BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil. Dan saat disinggung mengenai hal tersebut, Lisa Mariana mengaku jika dirinya menerima aliran dana dari Ridwan Kamil untuk membiayai anaknya. Lantas, akankah Ridwan Kamil akan terseret ke dalam pusaran kasus dugaan korupsi Ban BJB usai Lisa Mariana memberikan kesaksiannya? Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, Ridwan Kamil ya. Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan ya lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya gitu aja sih. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti, makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Itu aja. Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu Alhamdulillah aja, ya. saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Membenarkan adanya aliran dana tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Berapa Pak? Berapa Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Nanti berapa kali Mbak? Berapa kali? Ada, udah Pada saat teknis pokoknya juga. alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Dan Ada kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah cukup. Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Iya, nanti penyelidik akan tahu kalau dalam satu kasus itu kasusnya apa, tempus deliktinya di mana, siapa yang harus dikaitkan, dan bagaimana itu bisa diselesaikan. Nanti penyelidik lebih paham, kan ada pasal 55 di situ. Apakah untuk kasus yang ini atau kasus yang lain, di mana peranan dia. Jadi siapa berbuat apa itu penyelidik akan paham, sehingga kasusnya harus dipilah-pilah. Nggak ada hubungannya dengan Pak Ridwan Kamil, nggak ada hubungannya. Saya nggak mau berkomentar terlalu dalam. Yang pasti silakan tanyakan sendiri kepada LM-nya, Lisa Mariana, hubungan apa dia dipanggil dalam rangka di KPK. Jadi ini nggak ada kaitannya. Nanti jika sudah ada jadwal pemanggilannya, tentu nanti kami akan sampaikan ya. Karena KPK sifatnya transparan, setiap progres penegakan hukum, proses penanganan perkara, kami update ke masyarakat. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.